Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami pada pembelajaran asesmen dan evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Kami akan membahas tentang materi yaitu mengenai terminologi, tujuan, dan fungsi dalam penilaian pembelajaran. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lohdian Mahayani dengan NIM 2111031527 dan rekan saya Maritza Agustin dengan NIM 2111031145. Baik, next. Nah, adapun topik pembahasan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama tentang pengukuran, kedua tentang penilaian, yang ketiga tentang evaluasi, yang keempat tentang hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, yang terakhir yaitu tujuan, fungsi, dan manfaat dari penilaian dan evaluasi. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran. Nah, di sini pengukuran merupakan suatu kegiatan yang menentukan atau suatu tindakan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan. Nah, pada pengukuran di sini juga dapat diartikan bahwa suatu pengukuran ini adalah merupakan suatu budaya yang dimana melakukan pengukuran merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana potensi yang dimiliki peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu 3 konstruksi yang ada ataupun terdapat dalam pengertian pengukuran, yaitu yang pertama, pengukuran merupakan angka atau simbol yang dapat diolah secara statistik atau dimanipulasi secara matematis seperti 1, 2, 3, dan lain sebagainya atau dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua yaitu penerapan ini merupakan suatu angka dan simbol yang diterapkan terhadap objek ataupun kejadian tertentu. Nah, di mana aturan ini dimaksud sebagai patokan tentang benar tidaknya atau tindakan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Nah, pengukuran juga di sini merupakan suatu budaya yang dimana merupakan suatu kebiasaan dari guru untuk memanfaatkan atau mengaktifkan peran guru di sini sebagai fasilitator, yang dimana guru sebagai pemberi ilmu, dimana guru juga sangat berperan penting dalam pengukuran ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, pengukuran ini juga sebagai acuan atau motivasi ataupun introspeksi diri guru dalam mengajar siswa atau peserta didik. Nah, selanjutnya merupakan yaitu objek-objek pengukuran dalam bidang pendidikan. Nah, di sini ada kepribadian, di mana kepribadian itu merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh individu itu sendiri yang terbentuk dari karakter seorang peserta didik atau individu itu tersendiri. Nah, kemudian ada minat bakat. Minat bakat di sini merupakan suatu pengukuran yang dimana dapat diukur melalui keinginan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu kecerdasan emosional, di mana yang seperti kita ketahui bahwa peserta didik sekolah dasar itu memiliki kecerdasan emosional yang tidak stabil ataupun sangat aktif dalam suatu pembelajaran, di mana rasa keingintahuan mereka itu sangat tinggi. Jadi dalam kecerdasan emosional ini mereka mampu untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan dalam pikirannya untuk disampaikan kepada guru. Kemudian ada prestasi atau hasil belajar siswa. Nah, di sini prestasi atau hasil belajar siswa itu merupakan salah satu pengukuran yang dimana menunjukkan bahwa peserta didik itu sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Otomatis dia akan memiliki hasil belajar yang baik, bukan untuk membanding-bandingkan dengan temannya, tapi mereka mampu memahami pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian ada sikap. Nah, penilaian sikap ataupun pengukuran sikap di sini merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan kepribadian
masing-masing individu. Nah, di mana mereka memiliki karakteristik masing-masing dengan ciri khasnya tersendiri. Kemudian ada motivasi. Di sini peran guru sangat berperan penting dalam motivasi, yaitu memberikan ilustrasi-ilustrasi ataupun contoh-contoh dalam lingkungan sekitarnya ataupun kehidupan sehari-hari untuk motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Objek-objek pengukuran dalam bidang pendidikan lainnya dapat kalian lihat pada slide ini. Kemudian saya next. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan pengukuran. Nah, di sini langkah-langkah dalam melakukan pengukuran itu ya, yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan atribut kualitas, kualitas yang akan diukur. Jadi objek-objek seperti penilaian, seperti pengukuran sikap, pengukuran hasil belajar, prestasi, maupun keaktifan siswa atau peserta didik. Yang kedua yaitu menentukan seperangkat operasi yang dapat digunakan untuk mengukur atribut tersebut. Seperti kita menyimak langsung bagaimana karakteristik ataupun memahami secara langsung proses untuk memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu menetapkan seperangkat prosedur atau definisi untuk menerjemahkan hasil pengukuran kepada peserta didik. Kemudian saya lanjutkan kepada penilaian. Penilaian merupakan suatu proses kegiatan sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses belajar peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung, di mana penilaian tersebut sangat berperan penting sebagai acuan peserta didik untuk meningkatkan jiwa belajar mereka, untuk memotivasi mereka untuk belajar lebih giat lagi, karena melalui penilaian tersebut mereka mengetahui bahwa penilaian seorang guru itu sangat harus ditindaklanjuti. Jika mereka mendapatkan nilai yang kurang, mereka harus lebih giat lagi belajar. Nah, penilaian di sini juga berperan sebagai bentuk apresiasi guru kepada siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini apresiasi berupa nilai ini tidak hanya semata-mata tentang angka. Penilaian tersebut juga kita bisa berikan secara reward ataupun hadiah untuk peserta didik yang sangat aktif dan sangat meningkatkan keterampilan mereka dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya saya lanjutkan karakteristik dalam penilaian. Nah, dalam karakteristik penilaian ini bersifat kualitatif, tidak berbentuk bilangan, melainkan hanya menunjukkan kualifikasi hasil belajar seperti baik, sedang, rajin, cermat, dan lain-lainnya. Namun, perlu saya ingatkan kembali, penilaian ini merupakan suatu penghargaan atau apresiasi kita sebagai seorang guru kepada peserta didik karena mereka mampu untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Tidak semata-mata tentang angka, penilaian ini juga berupa perhatian kita kepada peserta didik. Nah, kemudian yaitu penilaian ini memberikan informasi lebih komprehensif dan lengkap dari pengukuran, sebab tidak menggunakan instrumen tes, tapi juga dapat menggunakan instrumen non-tes seperti keterampilan berbicara, keterampilan percaya diri, keterampilan dalam mengidentifikasikan masalah dalam suatu pembelajaran. Nah, dalam pengumpulan informasi lebih menekankan pada data kuantitatif atau data yang lebih aktual. Jadi pada penilaian di sini merupakan realisasi dalam pembelajaran di mana peserta didik mampu untuk berpikir lebih kritis dan mampu untuk meningkatkan semangat kerjanya. Mohon maaf, maksud saya meningkatkan semangat belajarnya. Nah, untuk itu adanya penilaian ini juga sebagai motivasi, selain motivasi juga sebagai pegangan untuk guru untuk mengintrospeksi dan melakukan ataupun mengintrospeksi diri untuk memikirkan teknik-teknik pembelajaran yang
di mana sebagai evaluasi kita mengajarkan seorang siswa atau peserta didik supaya mereka mampu berpikir kritis, meningkatkan keterampilan, dan tidak sebagai pendengar, di mana peserta didik terlibat langsung dalam suatu pembelajaran, adanya diskusi, adanya tanya jawab, adanya suatu sharing materi maupun suatu perumusan masalah. Di sini siswa atau peserta didik harus mampu untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, untuk kemudian ada prosedur proses penilaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa prosedur dari proses penilaian. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan penilaian, di mana menetapkan tujuan penilaian ini kita harus mengetahui tujuan penilaian yang kita akan laksanakan itu seperti apa. Kemudian menetapkan jenis atau lingkup bahan ajar yang harus diukur, di mana kita harus mengukur sesuai dengan pembelajaran yang kita terapkan. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan teknik pengukuran yang akan digunakan. Nah, pengukuran di sini kita dapat menggunakan teknik dari masing-masing guru, bagaimana penilaian mereka untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yaitu mengolah dan menafsirkan hasil pengukuran atau mengambil dari kesimpulan. Nah, di sini sama halnya seperti evaluasi, kita menarik kesimpulan dari suatu proses pembelajaran yang sudah berlangsung dan kita menelusuri lebih lanjut dan mengetahui sejauh mana kesuksesan dalam proses pembelajaran. Untuk prosedur-prosedur lainnya, kalian dapat membaca di slide ini. Jadi, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Marissa, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai evaluasi. Pengertian dari evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Di bidang pendidikan, kita dapat melakukan evaluasi terhadap kurikulum baru, suatu kebijakan pendidikan, sumber belajar tertentu, atau etos kerja guru. Baik, selanjutnya yaitu ciri khas dari evaluasi ada 3. Yang pertama, sebagai kegiatan yang sistematis, pelaksanaan evaluasi haruslah dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua, dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil. Dan yang terakhir, pendekatan goal-oriented paling sesuai untuk evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Dalam suatu pembelajaran, antara penilaian, pengukuran, dan evaluasi memiliki arti, tujuan, dan fungsi yang berbeda-beda. Pengukuran merupakan kegiatan yang sistematis untuk menentukan angka pada objek. Penilaian merupakan penafsiran dari hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Sedangkan evaluasi adalah penentuan nilai suatu program dan penentuan pencapaian tujuan suatu program. Walaupun memiliki perbedaan dari segi pengertian, namun antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat tindih dalam proses pembelajaran. Hubungannya yaitu dalam suatu proses pembelajaran diawali dengan adanya suatu pengukuran, kemudian dilanjutkan dengan tahap penilaian. Penilaian merupakan suatu tindakan atau proses penentukan nilai suatu objek. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan hasil pengukuran yang telah didapat. Terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil dari pengukuran dan penilaian. Selanjutnya yaitu tentang fungsi dan tujuan penilaian pembelajaran. Ada 5. Yang pertama, penguasaan pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan untuk perbaikan pendidikan. Fungsi ini dapat digunakan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang dilakukan pendidik, memperbaiki cara-cara peserta didik dalam belajar, dan menyempurnakan fasilitas belajar. Yang kedua yaitu pengendalian mutu pendidikan dan pembelajaran. Pengendalian mutu pendidikan dan pembelajaran itu sangat penting
Apabila terdapat sesuatu yang salah dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dapat diperbaiki dan dibetulkan dalam penyusunan rencana dan perbaikan kegiatan atau dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga mutu pendidikan tetap terjamin dan bertahan baik. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan tentang peserta didik. Fungsi ini memberikan berbagai keputusan yang tepat kepada peserta didik, seperti mengidentifikasi kondisi kebutuhan tiap peserta didik dan selanjutnya menyesuaikan rencana pendidikan dengan kebutuhan mereka, menempatkan mereka ke dalam kelompok belajar. Yang keempat yaitu akuntabilitas untuk peserta didik dan publik. Pada fungsi ini, pendidik melaksanakan tugas mendidik dari perintah dan publik. Yang kelima yaitu regulasi administratif. Regulasi administratif merupakan pengambilan kebijakan dalam mengambil keputusan yang berdasarkan data dan informasi yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu fungsi dan penilaian hasil belajar. Ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu, sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitannya tersebut. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam penentuan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu manfaat penilaian. Yang pertama yaitu manfaat penilaian bagi guru. Salah satunya yaitu guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa. Manfaat yang kedua yaitu manfaat penilaian bagi siswa. Salah satunya yaitu hasil penilaian dapat menjadikan pendorong siswa agar lebih belajar giat. Yang ketiga yaitu manfaat penilaian bagi sekolah atau lembaga. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang dilakukan sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum evaluasi. Yang pertama, kontinuitas. Penilaian tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, penilaian dilakukan secara kontinu. Hasil penilaian dilakukan pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu komprehensif. Dalam melakukan penilaian terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan penelitian. Yang ketiga yaitu adil dan objektif. Dalam melaksanakan penilaian, guru harus berlaku adil tanpa memilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama. Guru juga hendaknya bertindak sebagai objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Penilaian harus didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Yang keempat yaitu kooperatif. Dalam kegiatan penilaian, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Yang kelima yaitu praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik bagi guru sendiri yang menyusun alat penilaian maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu, guru harus memperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung perasaan teman-teman dan ibu dosen. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.